Pada pasal 9 disebutkan pada ayat 1 bahwa PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 itu didasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Di ayat 2-nya bahwa kesepakatan para pihak itu harus memuat pertama ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. Yang kedua adalah lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya suatu pekerjaan. Jadi misalkan untuk membangun suatu gedung kita perkirakan 4 tahun. Nah, bisa dibuatkan sana 4 tahun lalu dibuatkan ruang lingkup atau batasan selesainya pekerjaan itu. Nah, di ayat 3 dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT ya dapat diselesaikan lebih cepat dari lamanya waktu yang disepakati, contohnya tadi 4 tahun, misalkan nih selesai 3,5 tahun ya, maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. Jadi tidak perlu menunggu 4 tahun. Nah, di ayat 4-nya apabila pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT belum dapat diselesaikan, ini kebalikan dari ayat 3 tadi, ya, sesuai lamanya waktu disepakati di PKWT, maka jangka waktu PKWT dapat dilakukan perpanjangan sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan. Ya, jadi misalkan 4 tahun ternyata setelah selesai 4 tahun, itu pekerjaan belum selesai, dapat dilakukan perpanjangan lagi, tergantung para pihak. Mau disepakati setahun lagi, 6 bulan lagi, atau 2 tahun lagi, nah itu terserah para pihak. Tapi dibuatkan dalam perpanjangan PKWT. Nah, di ayat 5-nya, pasal 9 ini, masa kerja pekerja atau buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT ya, jadi kalau belum selesai kan diperpanjang, tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT. Jadi PKWT pertama tadi itu diselesaikan waktunya, ternyata belum selesai pekerjaannya, dilakukan perpanjangan ya. Jadi itu nanti tetap diperhitungkan. Jadi kalau selesai dia 5 tahun menjadi 5 tahun total PKWT-nya, yaitu PKWT awal dan PKWT perpanjangan sampai dengan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Nah, di pasal 10 PP nomor 35 tahun 2021 ini hampir mirip dengan yang ada di Kepmen 100 tahun 2004 tentang pelaksanaan PKWT. Ya, jadi pelaksanaan PKWT di Kepmen 100 tahun 2004 itu adalah pelaksanaan daripada pasal 59 ayat 8 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, di sini yang dibicarakan adalah pekerja harian. Jadi kalau di ketentuan pelaksanaan PKWT sebelumnya ya di Kemenaker nomor 100 tahun 2004 itu di sana istilahnya adalah pekerja harian lepas. Nah, di pasal 10 dan 11 PP ini, PP nomor 35 tahun 2021, perjanjian kerja harian lepas di Kemenaker 100 berubah menjadi perjanjian kerja harian. Jadi tidak ada lagi istilah lepasnya. Tapi ketentuannya tetap sama, yaitu bahwa PKWT yang dilaksanakan bagi pekerja harian ini tidak lebih daripada 20 hari dalam 1 bulan. Nah, kedua, PKWT yang ditujukan bagi pekerja harian lepas pekerja harian ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tambahan atau tidak tetap, ya. Nah, lalu di pasal 11-nya
pengusaha dapat atau yang mempekerjakan buruh ya pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 ya, dia harus membuat perjanjian kerja harian secara tertulis dengan pekerja atau buruh. Nah, jadi bisa dimuat dalam suatu perjanjian untuk sekian orang pekerja harian ya. Dan buruh atau pekerja harian ini, mereka ini didasarkan atau pengupahannya dasarkan atas kehadiran. Jadi kalau dia dalam sebulan hadir 10 hari, ya dia dibayar 10 hari. Hadir 15 hari, dia dibayar 15 hari. Ketentuannya tidak lebih dari 20 hari dalam satu bulan. Nah, di sini pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja, termasuk hak atas program jaminan sosial. Jadi walaupun hubungan kerjanya perjanjian kerja harian, pengusaha tetap wajib mengikutsertakan mereka ke dalam program jaminan sosial. Di ayat 12 bahwa di PKWT ya tidak boleh dipersyaratkan adanya masa percobaan kerja. Apabila dipersyaratkan, maka masa percobaan tersebut batal demi hukum dan masa kerjanya tetap dihitung sebagai masa kerja dalam PKWT. Lalu ketentuan-ketentuan tentang muatan yang ada di dalam PKWT itu ada di pasal 13 ya. Lalu di pasal 14-nya, pengusaha wajib mencatatkan PKWT tersebut kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, baik di kabupaten ataupun kota. Paling lama 7 hari kerja sejak PKWT tersebut ditandatangani. Yang menarik adalah di pasal 15. Jadi ini yang berubah, salah satunya yang berubah di samping jangka waktu dari 3 tahun di ketentuan PKWT sebelumnya menjadi 5 tahun,